Oke, kita hari ini belajar fikih ya. Fikih. Materinya apa, Pak? Materinya adalah berkenaan dengan zikir dan doa. Iya. Materi kita berkenaan dengan zikir dan doa. Jadi, apa yang kita dapatkan dari materi ini? Yang pertama adalah standar kompetensinya melaksanakan tata cara berzikir dan doa, tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat, menghafalkan bacaan zikir dan doa setelah sholat, dan mempraktekkan zikir dan doa. Oke, saya akan dulu anak baru yang baru masuk zoomnya biar mereka bisa ngikuti. Oke, kelihatan ya materinya, kelihatan anakku? Belum, Pak. Oke, pertanyaan persepsi, pernahkah kalian melaksanakan zikir dan doa setelah sholat? Pernah anakku? Halo, ngaku. Minimal apa? Minimal baca apa? Al-Fatihah, baca Alhamdulillah, atau baca Astagfirullah? Pernah ya? Oke, jadi ini barang siapa yang habis sholat fardu kok dia langsung pelencing, tidak membaca zikir, tidak berdoa, ada yang mengatakan hadisnya itu besok ketika di hari kiamat mukanya akan seperti apa itu, muka monyet. Jadi kalau orang tidak mau berdoa dan tidak zikir itu menandakan dia itu sombong, dia itu tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah Allah kan ud'un istajib lakum, berdoalah maka Allah akan mengabulkannya. Paham ya sampai sini? Oke, sekarang kita akan belajar zikir dan doa. Zikir berasal dari bahasa Arab zakara yang berarti mengingat atau menyebut. Nah, sementara menurut istilah zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya seperti tahmid, tahlil, dan tasbih. Tahmid itu apa? Coba bacaan tahmid apa anakku? Masih ingat? Tahmid adalah alhamdulillah. Tahlil apa tahlil? La ilaha illallah. Tasbih subhanallah. Jadi perintah zikir disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Bunyinya adalah fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku serta jangan ingkar kepadanya. Oke. Jadi ini. Jadi orang yang berzikir, orang yang minta doa kepada Allah, berarti kan dia akan ingat Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah pasti akan diperhatikan, ya. Sama halnya dengan ketika kamu ingat kepada seseorang lah, kamu akan menyebutnya terus, ya. Penyebutan kamu ini menandakan bahwa kamu itu perhatian. Penyebutan ini kamu menandakan bahwa kamu itu butuh sama dia, ya. Nah, jadi itu adalah tentang zikir. Oke. Sedangkan doa berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan atau seruan. Menurut istilah doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai sang pencipta. Jadi doa adalah sebagai permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu adalah permohonan, mengajak pengen ya sesuatu. Ya. Sementara waktu yang utama untuk berdoa apa aja, Pak? Yang pertama adalah pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Maka ketika bulan Ramadan itu kita disuruh sering-sering meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena disitulah waktu mustajab, ya. Ada waktu yang paling utama lagi adalah wukuf di Arafah ketika melakukan ibadah haji, ya. Itu juga termasuk waktu yang utama berdoa. Terus sebelum dan sesudah sholat fardu, ketika turun hujan, ketika itidal akhir dalam sholat, ya. Itidal itu apa? Bangun dari rukuk, ya. Biasanya mengucap sami Allahu liman hamidah. Terus ketika sujud dalam salat, ketika khatam membaca Al-Qur'an juz 30 juz sepanjang malam, utama sekali sepertiga yang akhir dan waktu sahur, ya. Sepertiga itu kurang lebih jam 2 atau jam setengah 3 itu.
sepanjang hari Jumat karena mengharap berjumpa dengan saat yang ijabah, pada saat kritis atau genting, terus pada saat teraniaya dan waktu minum air zam-zam. Itu adalah waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Oke. Di samping ada waktu juga ada tempat yang paling utama. Di manakah itu, Pak? Yang pertama adalah dikala melihat Ka'bah ya. Saya doakan mudah-mudahan anakku semua dan di depanku juga ini mudah-mudahan bisa naik haji, minimal umroh lah. Dan kita bisa berdoa di sana karena tempat itu adalah tempat yang mustajab ya. Dikala melihat Masjid Rasulullah ya, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu ya, di tempat dan dikala melakukan tawaf juga waktu ya, tempat yang mustajab. Di sisi multazam ya, di dalam Ka'bah ya, jadi di Ka'bah itu ada namanya multazam, itu di sekitar Ka'bah itu kita di situ biasanya orang pada berdoa karena tempatnya mustajab. Di sisi sumur Zam-Zam, di belakang makam Nabi Ibrahim, di atas Bukit Safa dan Marwah, dan di Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan sisi jamrat yang ketiga atau posisi Jumrah Aqobah, Jumrah Ula, Jumrah Wusta ya. Ketika melempar jumrah itu ya, itu juga tempat yang mustajab. Oke. Lanjut. Di samping kita berdoa di waktu yang mustajab, tempat yang mustajab, kita juga ada adab berdoa ya. Jangan sampai kita berdoa sakarepe dhewe. Berdoa tidak menggunakan adab, tidak menggunakan kesopanan. Wong ketemu karo apa jenenge? Minta maaf ini, ketemu karo calon mertuane wae nganggone sing paling apik. Ketemu karo Pak RT wae atau Pak RW, ketemu karo Pak Presiden wae pakaian sing jos-jos apik, sementara ketemu karo Allah kok nganggone kaos kok apa jenenge? Ku tunggu jandamu apa. Ada enggak kalau sering sholat itu melihat kaos-kaos yang model-model mimik gitu loh. Ono tulisannya lapo ngeti. Jadi didelok lapo ngeti. Ya. Ya, jadi itu adalah merupakan adab ketika berdoa. Pertama adalah berdoa dengan perut yang diisi dengan yang halal ya. Jadi diusahakan ketika kita berdoa ya kita memastikan kita hasil perut kita, hasil makan kita adalah makan yang halal. Menghadap kiblat, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti di tengah malam dan sehabis sholat fardu ya. Mengangkat kedua tangan itu juga termasuk setengah bahu ya, setenteng kedua bahu, berarti sekitar antara bahu ini adalah adab berdoa. Ya. Memulai dengan istighfar, memuji Allah dan baca sholawat, ini penting ya. Ketika kamu berdoa itu pertama adalah istighfar, astagfirullahaladzim, dan memuji Allah, ya Allah. Biasanya kan menggunakan sifat Asmaul Husna juga boleh, sifatan juga boleh ya. Atau dengan membaca sholawat ya, itu urutannya ya. Jadi istighfar, memuji Allah. Kamu jangan sampai berdoa langsung minta yang kamu inginkan, itu saranu doanya tidak terkabul itu. Doanya tidak terhubung karena apa? Kamu langsung jaluk. Mosok kue ibaratnya kue utang tonggomu, langsung ora popo, ora basa-basi langsung lek aku utang. Apa sing yang punya uang apa mau mengutangkan? Saya yakin pasti akan moro-moro ora salam, ora pipi, ora basa-basi langsung utang, kan enggak punya etika. Sama dengan kita berdoa kepada Allah ya harus ada pertama minta ampun dulu, istighfar, memuji dengan mengatakan ya engkau lah maha penguji, engkau lah maha pengasih, engkau lah maha penyayang, engkau lah maha dan segalanya itu. Terus membaca sholawat kepada Nabi ya. Ingat ya, jangan sampai kamu berdoa tidak bersolawat, karena kalau orang tidak bersolawat, ketika berdoa tidak membaca sholawat, maka mu'allaq baina sama wal ard, tergantung antara langit dan bumi ya. Paham ya anak-anakku? Ya, terus harus ada sikap tawaduk, rendah hati dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Jajane wong ndonga banter-banter malah ora apik jajane. Ya. Wong emange Allah tidak mendengar apa yang kamu baca, yang kamu apa itu, yang kamu doakan. Saya itu pernah melihat ana ndonga nganti banter sak kampung ngerti kabeh. Ternyata pas ditelusuri memang dia itu wataknya kayak ngono. Ya enggak apa-apa watak kok dia enggak bisa. Tapi kalau bisa jangan banter-banter, enggak bagus, enggak etis ya. Terus menyederhanakan suara antara bisik-bisik dengan suara yang keras. Jadi intonasinya sing apik lah. Nah, tidak berdoa untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi ya. Kamu jangan sampai berdoa mendoakan ya Allah kae sing dulurku kae ora pernah marane aku, tak doaake muga-muga. Lah itu jangan sampai. Doa itu yang baik-baik aja. Terus manfaat doa ini. Kenapa kita harus berdoa? Orang yang mau berdoa itu justru menandakan bahwa itu dia tidak sombong. Kalau orang yang nggak mau berdoa itu menunjukkan dia itu sombong, dia tidak butuh Allah, dia tidak butuh pertolongan, dia tidak butuh hidayah Allah, tidak butuh taufik dan tidak butuh rahmat Allah. Paham ya? Makanya orang berdoa itu dianjurkan sekali ya.
Yang pertama manfaatnya apa? Agar terhindar dari sifat sombong dan congkak ya. Agar terhindar dari sifat gampang putus asa ya, karena dia punya pegangan. Ketika dia punya masalah semua digantungkan kepada Allah, saya yakin dia akan merasa tidak putus asa karena dia punya pegangan ya. Akan memberikan motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan ini ya. Ya, terus dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi selalu dalam lindungan dan pengawasan Allah. Wis cekelane gandolane cekelane ya Allah Subhanahu wa taala, wis yakin aja. Kita akan merasa semakin dekat dengan Allah dan begitu juga sebenarnya di akhirat kelak kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surganya Allah ya. Sementara bacaan dzikir dan setelah sholat apa ini? Biasanya kita baca ya. Minimal ini ya. Membaca bacaan setelah sholat dzikir. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Tuh ya. Terus setelah itu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus membaca la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yamidu ala kulli syai'in qadir. Setelah itu membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu ambulaka bi nikmatika alayya wa abu bidambin faghfirli fa la yaghfiru illa anta. Setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Terus baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Terus kemudian baca la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yamidu ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Terus membaca la ilaha illallah surat kursi ya. Ya. Setelah itu tata cara berdoa setelah zikir ya, kita berdoa. Doanya apa? Pertama dengan menggunakan memuji Allah ya. Doa nanti dengan baca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ketika berdoa ketiga ini harus ada. Jangan sampai kamu doa langsung yang kamu inginkan, hajat kamu yang kamu bacakan, tapi harus membaca bismillah dulu, alhamdulillah dulu, terus sholawat ya. Ini urutannya ini ya, penting ya. Terus isi doa yang kita panjangkan mungkin bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahkan daerah atau bahkan bahasa apapun, yang penting kita mengerti dan paham terhadap maksud yang kita panjatkan. Setelah tiga ini baru kita yang kita hajatkan, yang kita inginkan, yang kita doakan baru dibacakan ya. Ya. Setelah itu kita bacaan sholat minimal apa Pak? Ya udah. Doanya ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Terus doa menuntut ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Terus doa untuk dimudahkan dalam menghadapi ujian tes. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iki nanti ketika kamu tes BAB besok doakan ini. Nah, terus doa mohon selamat dunia akhirat, doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat, doa ini dibaca sebelum diawali dengan baca tadi apa? Bismillah, hamdalah, terus dengan sholawat ya, baru doa yang kamu inginkan ya. Doa untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Rabbi auzini an askura nikmataka alayya an amta alayya wa ala walidayya wa in amal sholihan tardahu waslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin ya. Terus doa untuk orang lain, doa untuk mendoakan ibu bapak ya, jangan sampai kita lupa. Diusahakan setiap kali sholat fardu, habis sholat fardu minimal mendoakan diri kita, doa sapu jagat dan doa orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan menjadi keluarga yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iya. Nah. Dan kita juga disunahkan untuk mendoakan orang lain. Al-maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Iya. Terus setelah kalian paham itu, tolong dijawab soal ini ya. Jelaskan pengertian zikir dan doa. Sebutkan waktu yang utama untuk berdoa. Sebutkan tempat yang baik untuk berdoa. Jelaskan tata cara bacaan zikir salat duha.
terjemahkan lafal tersebut dengan benar. Oke, saya kira cukup ya, cukup ya. Nanti tolong dipahami ya dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti soalnya nanti tak screenshot, tolong dijawab. Paham? Mbak. Oke.